Nasib tak sebagus Komeng dan Primus Yustisio. Di Pileg tahun 2024, Deddy Sunandar kini malah diteror tetangga. Nasibnya tak sebagus Komeng dan Primus Yustisio di Pileg tahun 2024, komedian Deddy Sunandar kini menjual rumah. Tindakan Deddy Sunandar itu ternyata terkait dengan teror tetangganya yang mencemooh. Akhirnya, Deddy Sunandar nekat menjual rumah yang dibeli dari hasil kerjanya selama ini. Rumah yang ingin dijual Deddy Sunandar tersebut bukan rumah yang ditinggalinya saat ini tapi rumah yang disewakannya. Sekarang saya jual rumah Cing, rumah An ada 2 yang enggak ditinggalin, Ane jual, kata Deddy Sunandar di YouTube Abdel Aceryar, Minggu 3 Maret 2024. Rumah yang dijual itu disewain, sambung Deddy Sunandar. Deddy Sunandar mengaku menjual rumah tersebut karena ingin pindah dari daerah itu. Ayah 3 anak ini merasa tidak nyaman sebab banyak didatangi warga yang hanya ingin bertanya soal perolehan suaranya yang kecil. Ani juga pengen pindah dari daerah situ biar enggak banyak yang bolak-balik ke rumah nanya 11 suara doang sampai datangi ke rumah. Kita kan bingung, ungkap Deddy Sunandar. Tak hanya itu, keputusan Deddy Sunandar menjual rumah ini juga sempat dipertanyakan oleh ibunya. Deddy Sunandar mengaku, sang ibu mengkhawatirkan uang putranya nanti akan cepat habis. Tak hanya itu, keputusan Deddy Sunandar menjual rumah ini juga sempat dipertanyakan oleh ibunya. Deddy Sunandar mengaku, sang ibu mengkhawatirkan uang putranya nanti akan cepat habis. Nyokap gue sempat bilang buat apa lagi jual rumah? Nyokap gue takutnya jual rumah nanti uangnya habis-habisan, tutur Deddy Sunandar. Kendati begitu, Deddy Sunandar merasa cukup terpukul dan mengaku kapok terjun ke dunia politik. Ada perasaan cukup terpukul, kapoklah King, ungkap Deddy Sunandar. Deddy Sunandar juga menyentil soal kelakuan tim sukses yang jangan dipercaya 100%. Bahkan Deddy Sunandar tak habis pikir karena dari timnya sendiri yang berjumlah 20 orang, ada yang tidak memberikan suara kepadanya. Partainya sih sudah benar, yang enggak benarnya itu, kita tim sukses, yang enggak semua 100% kita harus percaya, cuma hati kita enggak tahu, jelas Deddy Sunandar. Lebih lanjut, Deddy Sunandar menceritakan reaksinya saat pertama kali mengetahui perolehan suaranya yang begitu kecil. Deddy pas ngeliat penghitungan suara cuma 7 atau 10 doang, bengong dulu itu, sampai 5 jam kena mental, bengong sambil ngerokok dan ngopi, terang Deddy Sunandar. Bahkan beberapa hari setelahnya, Deddy Sunandar mengaku masih sering bengong memikirkan hasil suara yang minim. Terlebih Deddy Sunandar mengaku telah menjual 2 mobil pribadi untuk modal kampanye Pileg. Terlebih Deddy Sunandar mengaku telah menjual 2 mobil pribadi untuk modal kampanye Pileg. Deddy Sunandar mengaku tak menyesal harus menjual 2 mobil pribadinya untuk modal kampanye serta tak sakit hati atas kemurahan orang karena gagal nyalek. Hanya saja ibu Deddy Sunandar yang lebih terlihat sedih memikirkan Deddy Sunandar sebab anaknya disebut bisa gila karena gagal nyalek. Hal itu diceritakan Deddy Sunandar saat ngobrol di YouTube Melani Richardo Minggu 25 Februari 2024. Mama mah kadang-kadang ngelihat Ane kayak kasihan, santai aja mak, slow, Ane bilang gitu, tutur Deddy Sunandar. Enggak usah sedih mak, Dede aja ketawa, ngapain dipikirin, yang penting kerja lagi, imbuh Deddy Sunandar. Deddy Sunandar kemudian mengungkapkan omongan tetangga yang membuat sang ibu semakin sedih. Tetangga tersebut menyuruh sang ibu untuk memasukkan Deddy Sunandar ke rumah sakit jiwa RSJ. Bot, anaknya jangan lupa dimasukin ke rumah sakit, takut gila, emak kita kan sakit hati, tersinggung, ucap Deddy Sunandar. Lah anak gue enggak kenapa-kenapa, disuruh ke rumah sakit, dikira stres, sambung Deddy Sunandar. Cibiran pun terus mendatangi Deddy Sunandar. Bahkan ada yang menyebut Deddy Sunandar lebih cocok jadi tukang parkir, alih-alih artis atau anggota dewan. Saya malah disuruh markir, bang lu nggak usah jadi anggota DPR di kota lu, mending markir di perapatan, ujar Deddy Sunandar.
Meski dicibir demikian, komedian berusia 33 tahun tersebut tak merasa sakit hati. Dukung terus channel ini dengan cara ditonton full, like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sehat selalu teman-teman dan seluruh keluarga di rumah. Kami tunggu komentar teman-teman demi kemajuan channel ini. Terima kasih.